Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 611. Duan Mingda mundur dengan terburu-buru, sementara Ling Han maju dengan terburu-buru. Keduanya dekat selama ini, seolah-olah pasangan saling mencintai. Namun, Duan Mingda tidak punya perasaan romantis, dan hanya merasakan pin dan jarum. Bagaimana kecepatan anak muda ini bisa begitu cepat? Dia seperti bayangannya, tak tergoyahkan dan membuatnya merinding. Dia tidak berada di samudra spiritual, tetapi bunga blossom tier, dan tingkat tinggi itu pada saat itu, bahkan mendekati tahap puncak. Tapi masalahnya adalah, bahkan prajurit puncak tingkat bunga blossom puncak tidak boleh begitu sengit. Dia berada di tahap puncak tier bayi spiritual, dan bisa membunuh ahli tingkat bunga-bunga beberapa ratus kali dengan satu jari. Jadi bagaimana mungkin dia terpaksa mundur berulang kali? Ling Han tidak hanya menempel padanya, mengacungkan tinjunya, menyerang dengan ganas dan berulang kali. Peng, 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 pukulan satu demi satu, seperti ombak pasang, memaksa Duan Mingda untuk menangkal pukulan dan memiringkan kepalanya terus-menerus dalam proses mundur agar tidak terkena pukulan Ling Han. Satu mundur, dan yang lainnya maju, langsung bertukar lebih dari 100 gerakan. Ini, semua orang menatap Agape, jadi ternyata Ling Han juga orang yang galak. Sebelumnya, Hu Niu membunuh lawan pada tahap awal tier bayi spiritual dengan satu pukulan, dan meskipun prestasi Ling Han tidak begitu menarik, lawannya berada pada tahap puncak tier bayi spiritual. Sekarang Ling Han mengambil tindakan. Semua orang jelas bisa merasakan kehadirannya pada tahap akhir dari tingkat bunga mekar, dan mereka berpikir sama seperti Duan Mingda, dia seharusnya tidak sekejam itu. Menimbang bahwa Hu Niu pernah menunjukkan keahliannya yang luar biasa, mereka akhirnya memahami apa yang disebut orang aneh mampu bertarung melampaui tingkat seseorang sendiri dan melampaui seluruh tingkat besar. Benar-benar terlalu menakutkan, hanya Qin Lian Yue yang berspekulasi seperti itu sebelumnya, dan tidak terkejut seperti yang lain. Meskipun matanya yang indah masih menatap terbuka lebar, secara komparatif, dapatkah keajaiban seperti dia masih memiliki wajah untuk diklasifikasikan sebagai keajaiban? Tidak, 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 dia sampai keajaiban. Tetapi Hu Niu dan Ling Han sudah melampaui tingkat keajaiban, memasuki tingkat orang aneh. Duan Mingda meraung. Hong, kabut ungu naik di sekujur tubuhnya dan akan mengelilingi Ling Han. Pada saat ini, Ling Han tidak jelas tentang situasinya, dan jelas tidak akan berani membiarkan kabut mengelilinginya. Menggeser sosoknya dengan cepat, dia sudah lebih dari 3 meter, menatap dingin ke arah lawan. Tahap puncak tier bayi spiritual tidak lebih dari ini, katanya acuh tak acuh. Surga ke-9 petir yang dikoordinasikan dengan langkah peri iblis memungkinkan kecepatannya untuk mencapai salah satu tingkat tier dewa transformasi, dan menjadi lebih gesit. Duan Mingda menangis marah. Dia menyeka wajahnya dengan tangannya, dan melihat bahwa tangannya penuh darah, dia tidak bisa menahan kemarahannya. Ketika dibombardir oleh serangan Ling Han sebelumnya, meskipun tidak ada yang mendarat dengan kuat, momentum tinju yang menyerempetnya masih memotong wajahnya. Wajah tampan pria tua ini, katanya, bingung dan jengkel. Ling Han menikmatinya, dan berkata, "Bisakah kamu masih menggunakan wajah lamamu untuk menjemput cewek? Ceka, 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 aku agak terkesan dengan kamu. Bibi yang bisa tertarik oleh wajah lamamu, kamu masih punya nyali untuk menumpangkan tangan di atasnya. Dengan ini, apakah Anda mencoba untuk memberikan kehangatan kepada bibi-bibi ini? Junior kurang ajar, orang tua ini akan menaklukkan dan membunuhmu." Duan Mingda menyerbu lagi. Kali ini, ia melepaskan brokat panjang yang tampak seperti kain tenun sutra, tetapi jauh lebih besar, ditutupi dengan desain pria dan wanita bercinta. Ketika ia bergoyang tertiup angin, sepertinya orang-orang di atasnya hidup kembali dan bertempur dengan sengit. Ini bukan ilusi, dan bahkan ada suara dekaden yang bisa didengar.
membuat orang kehilangan akal sehat. Alat roh, namun, peralatan roh Win Moon Sekte juga sangat cabul dan jahat, menggunakan gambar erotis untuk mengganggu kehendak orang. Membunuh. Duan Mingzi meraung keras. Siu, siu, siu. Di tengah-tengah brokat itu juga merupakan cahaya gemilang yang menembaki Ling Han, dan Duan Mingda sendiri juga bergegas, menyebarkan kehadirannya yang menakutkan dan benar-benar menampilkan kekuatan tahap puncak spiritual infantier. Ling Han tertawa keras. Jika lawannya adalah Raja Sabar Kecil, maka dia pasti belum akan menyainginya. Lagi pula, dia bisa bertarung melampaui tingkatan, tapi Raja Sabar Kecil juga bisa melakukan itu. Paling-paling, dia bisa melampaui level lebih banyak, tapi jelas tidak bisa memperbaiki kesenjangan tingkat besar. Namun, itu berbeda untuk Duan Mingda, menjadi spiritual infantier. Kecakapan pertempurannya hanya sekitar 10 bintang, dan Ling Han sama sekali tidak takut padanya. Mengaktifkan petir ke-9 surga, ia berubah menjadi kilatan petir, dan muncul di hadapan Duan Mingda dalam sekejap, membombardirnya dengan kedua tinju lagi. Nah, jangan berani-berani. Duan Mingda mengangkat kabut ungu untuk menyelimuti Ling Han dengan itu lagi. Ini adalah seni warisan rahasia Win Moon Sect. Menghadapi orang luar, itu bisa membingungkan pikiran lawan, membuat mereka meledak dalam nasu dan kehilangan pikiran mereka. Tetapi bagi orang-orang dari Inter Moon Sect, ini adalah tonik, merah asteris asteris sa asteris asteris semangat mereka dan menjernihkan pikiran mereka. Ling Han menggunakan origin power untuk menyegel semua pori-pori di tubuhnya. Kali ini, dia tidak mundur, dan melakukan serangan frontal. Peng, peng, peng. Keduanya bertarung dengan sengit. Alat roh seperti brokat itu sangat efektif karena terus menembakkan sinar untuk membombardir Ling Han. Itu juga mencapai tahap akhir dari tier bayi spiritual dan tidak bisa diremehkan. Ling Han harus menghindar karena tingkat sebenarnya hanya tingkat bunga mekar. Dengan bantuan alat roh ini, Duan Mingda nyaris tidak bisa bertarung secara merata dengan Ling Han. Semua orang kagum, Ling Han tidak bersenjata sekarang, jadi jika dia melepaskan alat roh, bukankah dia akan segera mendapatkan keuntungan? Terlalu menakutkan, bagaimana mungkin ada elit tingkat bunga Blaze Kikas seperti Zhou Fei dan 4 pria lainnya sangat pucat. Jika Win Moon Sekte memenangkan pertempuran ini, mereka pasti akan hancur. Namun, jika Ling Han menang, apakah dia akan membiarkan mereka pergi karena mereka memaksa Ling Han mati lebih awal? Kematian kiri dan kanan. Lalu untuk apa mereka tinggal? Mereka melangkah mundur dan ingin menyelinap pergi. Dan untuk itu Restore Heaven Academy. Mereka akan pergi tahun depan. Kemana kalian pikir kamu akan pergi? Hu Niu meletakkan tangannya di pinggulnya, dengan kilatan yang tidak menyenangkan membakar matanya. Bisakah ia memegang pedang panjangnya secara horizontal, penuh dengan niat membunuh? Jika itu adalah Ken Ye sendiri, maka mereka berlima akan mengenakan biaya langsung. Tetapi menambahkan Hu Niu, mereka hanya bisa menyerah dengan segera. Zhou Zifei memaksakan senyum, dan berkata, bisakah kamu, apa yang kamu sarankan? Mereka sudah jatuh, jadi Ken Ye hanya menunjukkan tangannya, dan berkata, sebelum Tuan Muda Han memutuskan, tidak ada yang diizinkan untuk pergi. Tuan Muda Han, Ling Yun, Zhou Zifei dan yang lainnya sekarang tahu bahwa Ling Yun bukan nama asli orang itu. Tetapi mereka juga sangat tidak terbiasa dengan sebutan Tuan Muda Han. Bisakah orang ini disebut Ling Han atau Han Yun? Mereka sepertinya tidak pernah mendengarnya. Bisakah kamu? Apakah kamu akan tidak berterima kasih dan menghidupkan kami? Zhou Zifei segera berteriak. Kami adalah orang-orang yang menerimamu ke dalam lingkaran ini. Dan beginilah cara kamu membayar kami? Sungguh orang yang dasar. Cheng Jiansen juga menegur. Bisakah Ye tersenyum muram, dan berkata, lalu apa yang harus saya lakukan agar tidak menjadi orang yang tidak baik? Ayo kita pergi. Yu Yuanming berkata dengan tergesa-gesa. Dia percaya bahwa Ken Ye harus bisa membujuk Hu Niu. Sekelompok pengecut menempel hidup. Aku malu bergaul dengan kalian, Ken Ye berkata dengan dingin. Dan niat membunuhnya menjadi semakin ganas. Bisakah kamu, teman-teman semua orang, lepaskan saja? Helan Yun berdiri untuk menengahi. Dia melanjutkan dari situasi keseluruhan. Setelah semua,
mereka berenam datang dari tempat yang sama, dan pendukung semua orang terhubung dengan cara yang tak terhitung jumlahnya. Benar, Zhou Zifei mengangguk dan tiba-tiba menyerang, menahan Helan Yun dan menekan pisau ke lehernya. Ayo kita pergi segera, kalau tidak wanita ini akan mati di sini. Chapter 612. Perubahan yang begitu mendadak. Tidak hanya itu tidak terduga untuk Ken Ye, bahkan He Yunlan juga menemukan itu tidak terduga. Dia bermediasi dengan niat baik, dan benar-benar menderita paksaan dari seorang teman. Itu sangat mendadak sehingga dia tidak bisa menahannya, dan dengan mudah ditundukkan oleh yang lain. Bisakah kamu, wanita ini sangat terikat pada kamu, apakah kamu bersedia membiarkannya mati di sini? Zhou Zifei mengencangkan tangan kanannya, saat bilah memotong kulit Helan Yun, darah mengalir keluar, dan membuat He Yunlan mengerang kesakitan, matanya yang hampir berbentuk dipenuhi amarah dan penyesalan. Bisakah Ye memandang dengan dingin pada Cheng Jianseng dan 3 lainnya, dan berkata, apakah kalian juga akan berkubang di lumpur bersamanya? Cheng Jianseng dan yang lainnya tidak merespons, tetapi berdiri lebih dekat dengan Zhou Zifei dan menjaganya di semua sisi, jelas tidak memberi Ken Ye kesempatan untuk menyelamatkan dan mengekspresikan sikap mereka dengan tindakan mereka. Hahaha, Hu Qingfang tertawa keras, dia benar-benar menemukan pergantian peristiwa yang tak terduga. Musuh-musuh adalah seorang teman. Dia berkata, semua orang, datang duduk di gerbong tuan muda ini akan melindungi kalian. Zhou Zifei dan 4 lainnya jelas sangat gembira, mereka segera berteriak, minggir, biarkan kami lewat. Ken Ye menatap wajah lembut Helan Yun, tangannya sedikit gemetar. Apa yang masih kamu pikirkan? Perlukah aku menanggalkan pakaiannya dan meniup beban lebih dulu? Zhou Zifei berteriak keras. Mata Hu Qingfang langsung menyala ketika dia berkata, gagasan ini tidak buruk, tetapi tuan muda ini perlu mendapatkan beban pertama. Kalian berbaris dia dari sekte angin bulan, dan jelas tidak malu sama sekali tentang melakukan hal itu di depan umum. Sebaliknya, itu akan membuatnya merasa lebih bersemangat. Kamu tidak manusiawi, Helan Yun akhirnya berteriak, wajahnya yang lembut memerah. Dia lebih suka mati daripada dinajiskan di depan orang yang dia sukai. Orang dasar, Qin Lian Yue menegur. Dia tahu Zhou Zifei dan yang lainnya tidak tahu malu, tetapi tidak pernah berharap itu mencapai tingkat yang tak tertahankan. Hehe, jika kamu enggan berpisah, kenapa kamu tidak pindah tempat dengan dia? Zhou Zifei menatap Qin Lian Yue dengan mata yang tak pernah puas. Wanita ini 10 kali lebih baik daripada Helan Yun dalam bentuk dan penampilannya. Dia bahkan bermimpi untuk menjadi intim dengan dia, tetapi takut kekuatannya, dia hanya berani memikirkannya. Namun, sekarang setelah semua ini terjadi, dia mempertaruhkan semuanya. Di bawah emosi yang ekstrim, orang secara alami akan melakukan beberapa hal dari apa yang pantas. Kotor, tak tahu malu, Qin Lian Yue dan Zhu Xuan keduanya menegurnya dengan marah. Helan Yun ingin mati untuk menghindari penderitaan karena penghinaan seperti itu. Hu Niu menguap, dan berkata dengan suara manis, kalian sangat tidak berguna, masih perlu Lord Niu untuk melakukan sesuatu. Tolong bantu, bisakah kamu memberi hormat Hu Niu? Dia tidak pernah meminta bantuan siapapun, tetapi kali ini, dia memutuskan untuk membuat pengecualian. Jangan kamu datang. Zhou Zifei segera merasakan hawa dingin di seluruh tubuhnya, dan keinginannya memudar sepenuhnya. Hu Niu terlalu menakutkan, membunuh elit tier bayi spiritual dengan 1 pukulan. Meskipun itu dilakukan dengan unsur kejutan, itu masih mencerminkan kekuatannya. Jika tidak, mengapa Zhou Zifei dan 4 lainnya tidak mencoba membunuh tier bayi spiritual? Kamu bilang jangan datang ke sini, dan aku tidak akan. Kamu pikir kamu siapa? Ling Han Niu, Hu Niu mendengus, tampak sangat tidak senang. Zhou Zifei belum berbicara, tapi dia sudah berubah menjadi kilat dan didakwa. Peng, 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 peng. Cheng Jianseng dan 3 lainnya langsung dikirim terbang, tidak mampu menahan lebih dari 1 pertukaran melawan Hu Niu. Zhou Zifei menggertakkan giginya, dan meraung, jika aku mati, aku akan menyeretnya, hahaha. Dengan perusahaan perawatan kecantikan,
Aku juga tidak akan kesepian di jalan. Dia mengencangkan tangan kanannya, dan baru saja akan membunuh He Lanyun. Ding, dia merasa genggamannya menjadi lebih ringan, dan secara mengejutkan menemukan bahwa pedang ini benar-benar patah oleh gigitan Hunyu, FCK. Itu ditempa dengan logam langkat tingkat ke-6, dan meskipun itu tidak disempurnakan menjadi alat roh, kekerasannya tidak kalah rendah. Monster kecil, Kiki. Hunyu mengangkat kepalanya, dan Peng meninju mata kiri Chou Zifei. Chou Zifei menjerit, dan langsung terhuyung mundur, tidak lagi bisa mengendalikan He Lanyun, menutupi matanya dengan kedua tangan dan tampak sangat kesakitan. He Lanyun akhirnya bebas. Dia langsung mengambil pedang berharga dari cincin spasial, menyodorkannya ke Chou Zifei. Ujung pedang menusuk dada Chou Zifei dan menembus hatinya. Anggota tubuh Chou Zifei bergerak-gerak lalu berhenti bergerak. He Lanyun meludahi mayat Chou Zifei, masih merasa seolah-olah itu tidak cukup untuk melampiaskan kebenciannya. Ayaya, Niu masih ingin menyerahkan keparat ini pada Ling Han. Dan sekarang dia terbunuh. Hunyu menghela nafas, tapi kemudian senang lagi. Terserah, Ling Han tidak akan keberatan dengan hal sekecil ini. Cheng Jianseng dan yang lainnya semua menggigil ketakutan. Meskipun mereka tidak bertindak, mereka masih berpartisipasi dalam paksaan, mengklarifikasi sikap mereka. Sekarang setelah Sandra hilang, apa yang harus mereka lakukan? Kalian mati sendiri? Atau haruskah Niu melakukannya? Hunyu menyilangkan lengannya di depan dadanya, dan menatap dingin pada 4 orang. Cheng Jianseng dan 3 lainnya benar-benar kehilangan keinginan untuk bertarung. Kekuatan kedua belah pihak sama sekali tidak berada pada level yang sama. Mereka berteriak keras satu demi satu, "Tuan Muda Hu, selamatkan kami, Qin Lian Yue, Ken Ye, dan yang lainnya tertegun. Keempat orang ini sebenarnya cukup tak tahu malu untuk meminta bantuan Hu Qingfang. Ini benar-benar mendorong kata tak tahu malu ke ketinggian baru. Hu Qingfang juga tampaknya tidak terduga. Dia tidak bisa menahan tawa dan memuji mereka. Tertawa, menggelikan, benar-benar menggelikan. Tapi, karena kalian tidak memiliki sandera lagi, lalu apa gunanya kalian bagi tuan muda ini? Cheng Jianseng dan 3 lainnya semuanya putus asa, dan memandang ke arah He Lanyun, berharap dia memohon atas nama mereka. Wajah He Lanyun bahkan menjadi pucat karena marah. Keempat orang ini punya keberanian, dia berbalik dan tidak melirik mereka. Orang-orang ini, aku akan membunuh mereka. Tidak layak mengotori tangan Tuan Niu. Ken Ye mengacungkan pedangnya dan menyerbu. Kemarahannya luar biasa, dan niat membunuhnya membara. Cheng Jianseng dan 3 lainnya bukan tandingan Ken Ye untuk memulai. Apalagi sekarang mereka telah kehilangan keinginan untuk bertarung. Dalam beberapa langkah, mereka semua dibunuh oleh Ken Ye. He Lanyun akhirnya berteriak, melemparkan dirinya ke pelukan Ken Ye. Ken Ye jelas terkejut, tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Setelah terkejut sesaat, dia akhirnya tahu untuk menyingkirkan pedang dan melingkarkan lengannya di bahu He Lanyun, menepuk ringan seolah membujuk seorang anak. Idiot, menipu, Qin Lian Yue dan Zhu Xuan'er berkomentar. Di sisi lain, pertempuran Ling Han dan Duan Mingda hampir berakhir karena Ling Han melepaskan Demon Bird Sword. Dia adalah yang paling ahli dalam teknik pedang, dan saat pedang yang berharga itu diacungkan olehnya, 29 kilasan Qi muncul, mencapai batas Qi. Bagaimana bisa Duan Mingda menyaingi kekuatan seperti itu? T29 kilatan Sword Qi, mata indah Qin Lian Yue menyala terang seolah-olah dia telah menemukan dunia baru. Zhu Xuan'er menerima semuanya, dan hanya bisa menghela nafas dalam-dalam. 1 orang lagi yang dia harus hati-hati. Wajah Hu Qingfang memucat. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa kegagalan masih tidak dapat dihindari bahkan setelah meminta bantuan ahli tingkat spiritual bayi tingkat puncak. Dia buru-buru bersembunyi di gerbong, mendesak 4 wanita cantik untuk mengusirnya. Dia tidak peduli apakah Duan Mingda sudah mati atau hidup, karena jelas melarikan diri untuk melindungi hidupnya sendiri lebih penting. Peng, seorang kepala manusia menyapu dan mendarat di depan gerbong, memerciki darah tiar bayi spiritual dan memancarkan kekuatan kursif yang kuat. Menurutmu kemana kalian pergi?
Ling Han berdiri dengan pedangnya di tangan, mendidih dengan niat membunuh. Chapter 613. Semuanya memiliki waktu pertama dan kedua, tetapi bagaimana mungkin ada yang ketiga juga? Hu Qinfang sudah melarikan diri 2 kali, dan benar-benar ingin melarikan diri untuk ketiga kalinya dan kemudian meminta elit tier transformation dewa untuk datang. Ling Han jelas tidak akan mentolerirnya. Dengan kehadiran yang mengesankan, dia menerobos masuk dengan pedangnya untuk memblokir kereta. Keren. Qin Lian Yue berkata, tergila-gila. Dia sebenarnya orang yang romantis, dan jelas-jelas mengagumi para pahlawan. Ling Han seumuran dengannya, dan tidak terlalu berbeda tingkatnya, tetapi kekuatannya jauh lebih kuat, menaklukkan hatinya dalam waktu singkat. Tentu saja, dia hanya mengidolakan Ling Han sekarang, itu berbeda dari jatuh cinta. Monster jelek memikirkan Ling Han seperti yang diharapkan. Haruskah aku membunuhnya? Hu Niu mengelus dagunya, dan dengan serius mempertimbangkan pemikiran itu. Ling Han memadatkan sword ki dan membentuk sudorai. 10.000 teknik return tuan disiapkan untuk diluncurkan. Berat, kamu tentu sangat kuat, tapi tuan muda ini adalah tuan sekte muda sekte angin bulan. Apakah kamu yakin ingin membuat musuhku? Hu Qinfang mengancam. Sekarang dia dipaksa untuk mengangkat latar belakangnya untuk menakut-nakuti dia. Jelas bahwa dia pasti sudah kehabisan akal. Ling Han tertawa muram, dan berkata, sekte bulan angin adalah sekte yang tidak tahu malu. Aku mungkin mencabutnya untuk menghindari penderitaan besar orang lain. Pembicaraan besar, Hu Qinfang berteriak dengan keras. Meskipun kecakapan pertempuran Ling Han kuat, itu hanya di tier bayi spiritual, dan Win Moon Sekte memiliki elit Heaven tier dan bukan hanya satu, bahkan prajurit tier transformation dewa sudah cukup untuk berguling yang spirit tier bayi, apalagi prajurit tier surga. Aku akan membunuhmu dulu untuk awal yang baik. Ling Han sudah menyelesaikan akumulasi kekuatan, dan dengan ayunan pedang, 29 kilatan pedang ki berkumpul dan berubah menjadi aliran cahaya berwarna emas, menyapu menuju kereta. Gerbong sudah menyiapkan penghalang, menghalangi aliran, tetapi hanya berlangsung sesaat. Peng, penghalang benar-benar hancur di bawah serangan pedang ki, dan aliran terus menyapu dari pusat kereta, langsung memotong kereta menjadi 2 bagian. Mengerikan, ketika kereta mengaktifkan pertahanannya, itu bisa membentuk penghalang di tier bayi spiritual, yang mengandalkan kristal asal sebagai sumber kekuatannya. Jadi selama ada origin crystals, penghalang itu bisa terus dipertahankan dan secara instan diisi ulang. Itu dihancurkan dengan serangan pedang. Jadi seberapa mengerikan serangan Ling Han harus untuk pengisian penghalang untuk tidak bisa mengimbangi. Di dalam kereta, Hu Qinfang melompat keluar, wajahnya pucat. Orang ini terlalu galak. Dia duduk di kereta perang kuno Win Moon Sekte, yang secara teoritis tidak bisa ditembus oleh lawan tier bayi spiritual. Di negara bagian tengah, para pembudidaya tingkat transformasi dewa dapat disebut elit, dan siapa di antara mereka yang mencapai tingkat ini akan dengan mudah memulai perang melawan sekte bulan angin. Karena alasan ini, Hu Qinfang selalu berlari liar di kereta perang kuno tanpa gangguan sampai beberapa hari belakangan ini. Ketika dia menabrak 2 lempeng besi secara berurutan, Hu Niu bisa menggigit membuka pertahanan kereta perang, dan Ling Han bahkan lebih kikas, mengiris kereta menjadi 2 dengan serangan pedang. Kamu, jangan datang. Kartu truf terbesar Hu Qinfang hilang, dan dia akhirnya dilanda panik, benar-benar kehilangan ketenangan. Kalau begitu teriak, lihat apakah ada orang yang akan menyelamatkanmu jika kamu menjerit, kata Ling Han acuh tak acuh. Hahaha, Hu Niu mulai tertawa keras, sementara Zhu Xuan'er tertawa ringan dengan mulut tertutup. Qin Lian Yue berpikir singkat, lalu mulai tertawa juga. Idolanya menceritakan lelucon, jadi apakah itu lucu atau tidak, dia hanya tertawa dulu. Pergi, Hu Qinfang mendorong keempat wanita cantik itu sambil berbalik dan berlari. Lelucon seorang lelaki. Dengan cepat, Ling Han berubah menjadi kilatan petir dan menyusul Hu Qinfang. Dengan serangan pedang, kepala Hu Qinfang melonjak ke langit, darah memancar dari leher yang terputus. Tuan Sekte Muda, teriak keempat wanita cantik itu, wajah mereka pucat.
Serigala dari suku yang sama, Ling Han berbalik dan mengayunkan pedang lagi, membunuh 4 wanita cantik juga. Di Win Moon Sect, pria memanen origin yin, dan wanita memanen origin yang. Semakin tinggi tingkat mereka, semakin banyak orang yang mereka rugikan untuk sampai ke sana, jadi tidak ada dari mereka yang perlu selamat. Ah, kamu benar-benar melakukannya. Qin Lian Yue menatap mayat Hu Qingfang, dan menghela nafas. Tuan Sekte Win Moon Sekte mungkin memiliki istri dan selir yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia hanya memiliki 1 putra, yang sangat dimanjakannya. Membunuhnya, yang berarti membuat musuh Sekte Angin Bulan. Ling Han memandang ke arahnya, dan berkata, kalau begitu, haruskah aku membungkammu juga? Tidak perlu, tidak perlu. Qin Lian Yue melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Bukankah masih ada yang Ying Yun yang lolos dari jaring? Kamu tidak perlu membungkamku. Wanita ini memiliki semangat yang menghibur diri. Ling Han menggelengkan kepalanya, dan berjalan untuk menyimpan cincin spasial yang dijatuhkan Hu Qingfang dan Duan Mingda. Sekilas, kedua orang ini benar-benar sangat kaya, terutama Hu Qingfang yang benar-benar memiliki logam langka tingkat ke-7 di cincin spasialnya. Agaknya, ketika dia maju ke spiritual infantier, itu akan digunakan untuk menempa senjata untuknya. Pengaturan waktu yang bagus. Aku hanya punya 6 anak panah yang tersisa, dan meskipun potongan logam langka ini tidak terlalu besar, menempa 5 anak panah seharusnya tidak menjadi masalah. Ling Han berjalan kembali, dan berkata, di mana kalian berdua pergi? Kedua orang ini jelas berarti Qin Lian Yue dan He Lan Yun. Kalian akan pergi ke Restore Heaven Academy, dan aku juga pergi ke sana, jadi tentu saja kita pergi bersama. Qin Lian Yue segera berkata. He Lan Yun melirik Ken Ye, dan berkata, aku juga akan pergi dengan kalian. Ken Ye agak memerah, dan pandangan lembut melintas di matanya. Sepertinya bencana sebelumnya membuka film yang memisahkan keduanya, memiliki efek positif. Ling Han tertawa keras, dan dengan mudah mengambil beberapa pil obat dari menara hitam, menyerahkannya kepada He Yun Lan. Dia kemudian berkata, ayo, 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 ini adalah hadiah ucapan. He Yun Lan langsung memerah, tetapi masih mengulurkan tangan untuk mengambil pil obat, melirik Ken Ye lagi dan merasa manis di hatinya. Dia merasakan penghinaan yang dideritanya sebelumnya berubah menjadi kabut. Qin Lian Yue juga mengulurkan tangan langsingnya, dan berkata, apakah saya punya? Wanita ini sangat berani. Ling Han mencibir, dan berkata, tidak, pelit. Qin Lian Yue bergumam. Ling Han mengacuhkannya, dan berkata, ayo pergi. Ketika Yang Maha Kuasa dari Sekte Bulan ditarik, kita akan berada dalam masalah serius. Semua orang mengangguk. Lagi pula, ini adalah hutan, dengan binatang buas yang merajalela, secara alami bisa menghancurkan semua bukti seperti mayat untuk mereka. Tanpa ancaman Hu Qingfang menggantung di atas mereka berjalan kembali di jalan-jalan utama. Bagaimanapun, lanskap gunung dan hutan itu rumit dan akan memengaruhi kecepatannya. Saudara Ling, apakah Anda berminat pergi ke tempat tertentu? Qin Lian Yue mendekat untuk memulai percakapan. Tidak, Ling Han langsung menolak. Kamu bahkan belum mendengarkan aku mengatakan tempat apa itu. Qin Lian Yue agak sedih. Untuk pertama kalinya, dia meragukan karismanya sendiri, ditolak oleh Ling Han dengan begitu lekat. Tidak tertarik pada tempat manapun, kata Ling Han. Itu lembah obat. Qin Lian Yue berbicara. Ling Han sedikit terkejut. Lembah obat baginya yang adalah kaisar alkimia. Lembah obat masih cukup menarik, dan di tangannya, efek bahan obat bisa dimaksimalkan. Sekarang karena tingkatnya lebih tinggi dan lebih tinggi, semakin dia membutuhkan bahan obat tingkat tinggi. Dia bertanya, apa tingkat lembah obatnya? Chapter 614. Jika itu adalah tier bunga blossom atau lembah obat spiritual pedestal tier, Ling Han tidak akan tertarik, karena ia akan segera melewati tier bunga-bunga dan maju ke tier bayi spiritual. Aku juga tidak jelas. Pintu masuk lembah memiliki binatang spirit tier bayi menjaganya,
jadi aku tidak berani masuk terlalu dalam. Namun, di lokasi pintu masuk lembah, aku juga menemukan pohon buah roh, kata Qin Lian Yue. Itu juga karena lembah obat ini sehingga aku bertemu Hu Qingfang. Ini, gumam Ling Han. Melalui pintu masuk lembah, sudah ada pohon buah roh tingkat ke-7, jadi mungkin ada obat spiritual yang lebih tinggi di dalam lembah. Bahkan jika itu hanya obat semangat tingkat ke-7, itu juga sangat berguna. Saudara Ling, apakah Anda tergerak? Qin Lian Yue berkata sambil tersenyum. Apakah kamu sombong? Kata Ling Han. Ikuti aku. Qin Lian Yue tidak mengambil kesempatan untuk membuat pernyataan sarkastik dan memimpin, sebagai gantinya, berbicara tentang bagaimana dia menemukan lembah obat. Karena masih ada setengah tahun sebelum Restore Heaven Academy resmi dibuka, dia tidak terburu-buru dan berkeliaran, juga mencari keberuntungan untuk dirinya sendiri. Dia benar-benar beruntung karena ketika dia melacak kelinci putih besar, dia datang ke lembah obat ini, tetapi di sana berkeliaran seekor binatang tier bayi spiritual yang membuatnya takut. Ketika dia berpikir untuk menemukan orang untuk masuk bersama, dia tiba-tiba bertemu Hu Qingfang dan terus-menerus dikejar olehnya, dilibatkan selama lebih dari setengah bulan. Dengan demikian, mereka masih agak jauh dari lembah obat. Qin Lian Yue jelas mengambil banyak jalan memutar pada saat itu, tetapi itu tidak perlu bagi mereka. Mereka hanya perlu berjalan dalam garis lurus, jadi itu hanya perjalanan sekitar 5 hari. Setelah 1 hari, mereka tiba di kota kecil, dan berhenti untuk beristirahat malam itu. Nyonya Qin, hal pertama di pagi hari, ketika mereka akan berangkat, seorang pemuda bergegas mendekat. Dia tampak berusia 26 hingga 27, dan sudah berada di tahap puncak tingkat bunga mekar, kekuatannya sangat luar biasa. Dia juga terlihat mengesankan, dan mengenakan pakaian cian di sekujur tubuhnya, menggambar kontur fisiknya yang kekar. Rambutnya gelap, kulitnya berkilau dan tembus cahaya seolah-olah bisa memancarkan cahaya, lebih halus daripada banyak wanita. Kamurong, Qin Lian Yue mengungkapkan ekspresi heran, dan berkata, kenapa kamu di sini? Saya mendengar Lady Qin terjerat oleh penjahat jahat itu, Hu Qingfang, dan segera bergegas. Tidak buruk, sepertinya saya masih datang tepat waktu. Pria berpakaian cian mendesah lega seolah-olah seorang beban berat telah diangkat, dengan kasih sayang yang jelas dalam pandangannya. Qin Lian Yue berpura-pura tidak melihatnya, dan berkata, ini adalah murid kesayangan sekte terbang bintang sekte, Ye Rong, saudara Ye. Bakat seni bela diri Brother Ye sangat tinggi, dan dia mendapatkan masuk langsung ke Restore Heaven Academy. Ye Rong segera mengungkapkan tatapan luhur, dengan tangan di belakang punggungnya, muncul dengan sombong. Mampu mendapatkan entry langsung ke Restore Heaven Academy menjelaskan bahwa bakat seni bela dirinya tentu sangat kikas. Jenius seperti itu jelas bangga akan bakatnya sendiri, dan menganggap banyak hal sebagai hal yang kurang baik baginya. Menjadi sopan kepada Qin Lian Yue jelas karena dia menyukai gadis ini, dan di depan orang lain, dia jelas mengungkapkan kemegahan yang biasanya dimiliki para jenius. Hal-hal semacam datang bersama-sama, dan seorang jenius seperti dia jelas tidak akan membungkuk untuk bergaul dengan Ling Han dan yang lainnya. Ling Han hanya tersenyum, dan berkata, jadi itu saudara Ye. Melihat Ling Han menyambutnya, Ken Ye, Zhu Xuan-er, dan Helan Yun juga memanggil satu demi satu. Hun Yu, bagaimanapun, selesai mengabaikannya, tidak pantas baginya untuk mengakui pria yang begitu mementingkan diri sendiri. Ye Rong menganggap salam semua orang sebagai sesuatu yang jelas. Mampu mendapatkan entry langsung ke Restore Heaven Academy sudah cukup mengkonfirmasi bakatnya, dan alasannya untuk kesombongan. Dia benar-benar mempertimbangkan semua orang di bawahnya, dan hanya memandang Qin Lian Yue, dan berkata, Nona Qin, lebih baik aku mengantarmu ke Restore Heaven Academy. Qin Lian Yue tidak senang, dan berkata, Kakak Ye, apakah Anda pikir saya anak berusia 3 tahun? Hehe, aku hanya khawatir untukmu. Ye Rong tidak menganggapnya tidak sopan, namun, jika orang lain mengatakan ini, dia pasti akan marah dan bahkan mungkin membunuh mereka secara langsung. Bagaimana mungkin seorang jenius luar biasa diremehkan,
Qin Lian Yue menatap Ling Han dengan tatapan ingin tahu. Mereka pergi ke lembah obat, dan dengan satu orang lagi, obat-obatan berharga yang mereka dapatkan jelas akan dibagi dengan satu orang lagi. Ling Han tersenyum tipis, dan berkata, karena saudara Ye sangat tulus, mari kita pergi bersama. Ye Rong tidak bisa membantu tetapi melirik Ling Han, dan merasa bahwa orang ini tahu isyarat, tahu bahwa dia mengejar Qin Lian Yue dan sengaja membantunya. Ya, tidak ada salahnya untuk membimbingnya sedikit di masa depan. Dia membuka mulutnya dengan arogan, dan berkata, kalian semua akan pergi ke Restore Heaven Academy. Setelah menerima penegasan semua orang, dia menahan tawa, dan berkata, bagaimanapun juga, aku adalah murid yang masuk langsung, dan memiliki hak khusus tertentu. Di masa depan, ketika kalian pergi ke akademi untuk berpartisipasi dalam ujian, aku akan katakan beberapa hal baik untuk membantu kalian. Hehe, kalau begitu terima kasih, kata Ling Han, tidak peduli sama sekali. Dia telah melihat banyak orang sombong, dan tidak peduli sama sekali. Zhu Xuan'er, Qin Lian Yue, dan Yun Helan tertawa ringan dengan mulut tertutup. Jika orang ini melihat kehebatan pertempuran Ling Han, dia mungkin tidak akan mengatakan, membantu, bahkan jika dia dipukuli sampai mati betapa memalukannya. Dengan Ye Rong, 7 orang terus maju. Ye Rong tentu memiliki dukungan kuat. Sekte Terbang Bintang adalah sekte super yang tidak kalah dengan sekte Angin Bulan, dan hanya di bawah sekte Sabre Mutlak, sekte Pedang Langit, dan sekte kuno lainnya. Ye Rong adalah murid ke-7 Master Sekte Flying Star Sekte, dan salah satu dari 3 yang paling luar biasa, bisa mendapatkan masuk langsung ke Restore Heaven Academy terbukti demikian. Dia sekarang baru berusia 29 tahun, tetapi tampak berusia 26 atau 27 tahun. Itu karena dia maju ke Flower Blossom Tier lebih awal, dan perubahan dalam penampilan wajah melambat. Dia berada di tahap puncak Flower Blossom Tier dengan kekuatan pertempuran 16 bintang sangat luar biasa. Di tengah jalan, dia adalah satu-satunya yang berbicara, membual tentang skor tempurnya, seperti bagaimana dia pernah memenggal beberapa elit atau jenius, seolah-olah tidak ada yang bisa mengalahkannya. Namun, semua orang tidak memperhatikannya, yang membuatnya tidak dapat melanjutkan, terlihat sangat canggung. Di malam setelah 4 hari, mereka melewati sebuah desa. Karena tidak jauh dari lembah obat, mereka ingin bergegas ke sana dalam sekali jalan, dan tidak berpikir untuk berhenti di sini. Namun, Ling Han tiba-tiba berhenti. Apa masalahnya? Zhu Xuan'er bertanya. Ye Rong sangat tidak puas. Jika bukan demi Qin Lian Yue, dia tidak akan menarik orang-orang ini sama sekali. Tapi sekarang, Ling Han benar-benar berani menahannya. Baru saja malam. Jadi mengapa tidak ada lampu di desa ini? Ling Han bertanya. Mungkin mereka tidur lebih awal, Ye Rong berkata tanpa berpikir. Tampak sangat tidak puas. Sebuah desa fana belaka. Bahkan jika sesuatu terjadi, apakah itu layak dianggap serius, mental khas atasan? Ling Han mengabaikannya dan berbalik untuk berjalan menuju desa. Ye Rong gemetar karena marah dia berani mengabaikannya. Betapa membencinya. Dia berkata, abaikan dia, mari kita. Sebelum dia mengatakan kata pergi, yang lain sudah mengikuti Ling Han, membuatnya hampir pingsan karena marah. Apakah semua orang ini disihir? Chapter 615. Ling Han memasuki desa. Itu seperti kuburan, sunyi senyap, tidak ada gerakan yang bisa terdengar. Terlalu sepi, kata Qin Lian Yue, dan terus melihat tempat-tempat di mana cahaya bulan gagal mencapai seolah-olah monster tiba-tiba melompat keluar dari tempat yang gelap dan terlarang. Tidak bernafas, dan tidak ada detak jantung. Zhu Xuan'er berkata dengan serius. Bagi para ahli seperti mereka, pernapasan dan detak jantung masih bisa terdengar bahkan di beberapa ratus meter dan beberapa dinding, itu sama sekali bukan masalah. Tapi sekarang, tidak ada suara-suara ini, dan bahkan tidak ada sedikit pun gonggongan anjing dan dentingan ayam. Seolah-olah desa ini sudah ditinggalkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dapat dilihat dengan jelas bahwa tergantung dari rumah-rumah beberapa orang adalah tongkil jagung dan paprika merah,
yang mewakili masih ada orang yang tinggal di desa ini belum lama, bahkan mungkin pada hari sebelumnya. Aneh, semua orang menemukan ada sesuatu yang salah. Yerong juga berjalan, dan tidak bisa menahan cibiran ketika dia berkata, "Ini hanya desa manusia, apa yang harus diributkan? Tidak ada yang memperhatikannya." Sebaliknya, keingintahuan semua orang terguncang. Ling Han membuka pintu dan masuk. Semua perabotan rumah ada di sana, beberapa piring bahkan diletakkan di atas meja. Tetapi sekarang, mereka jelas dingin, bau mereka belum tengik. Apa yang terjadi tiba-tiba yang menyebabkan kematian seluruh desa, bahkan ternak tidak ada lagi. Setelah mencari di ruangan itu, Ling Han datang ke ruangan lain, tapi jauh lebih kacau di sini, dengan tanda-tanda pertempuran yang jelas. Ada darah segar di dinding dan lantai, membuat pemandangan yang mengerikan. Konflik terjadi, tetapi skalanya tidak besar, seharusnya hanya perselisihan antara manusia, Qin Lian Yue menyimpulkan. Tapi apa yang sebenarnya terjadi yang melibatkan seluruh desa, dan bahkan ternak, ini membingungkan. Bahkan jika dua orang berkelahi, tidak mungkin melibatkan seluruh desa, apalagi membuat ayam dan anjing menderita. Ling Han berjalan ke kamar dalam, dan tiba-tiba, dia berhenti di langkahnya. Hong, bayangan hitam tiba-tiba bergegas keluar dan menerkam Ling Han. Itu menyebar lengannya seolah-olah untuk memeluknya, tetapi mulutnya terbuka lebar, mengungkapkan gigi putih yang mengerikan, langsung mengarah ke tenggorokan Ling Han. Manusia biasa bahkan berani untuk menyerang orang, Yerong berkata dengan jijik. Dia menjentikkan jarinya di tangan kanan, dan sosok itu langsung jatuh ke belakang, jejak darah menyembur dari dahinya. Ling Han tercengang, dan dengan goyangan tangan kanan, Origin Power berubah menjadi api, menyinari sekeliling. Itu tentu saja adalah penduduk desa dengan lubang berdarah di dahinya, tetapi darah tidak berceceran di mana-mana. Itu hanya lubang berdarah, mengeluarkan jejak darah berwarna hitam. Apa yang harus dilihat, kata Yerong tidak puas. Lembah obat ada di dekatnya. Jadi mengapa membuang-buang waktu di sini? Ini adalah prajurit mayat. Ling Han mengerutkan kening. Orang ini sudah lama mati, jadi darahnya sudah membeku. Jika korps soldier tidak marah, mereka akan dibiarkan dengan insting yang paling primitif, menyembelih dan melahap daging makhluk hidup. Jelas, ternak desa semua dimakan oleh penduduk desa yang berubah menjadi prajurit mayat, dan sebagian besar dari mereka seharusnya memasuki gunung dan hutan untuk terus mencari makanan. Yang ini tetap menyergap di dalam ruangan, dan hanya mayat jika tidak terganggu, tetapi begitu mencium keberadaan makhluk hidup, ia mulai bergerak. Misteri itu terpecahkan, dan semua orang menghela napas lega. Yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan, dan sekarang setelah mereka tahu apa yang akan mereka hadapi, mereka merasa lega. Aneh, mengapa ada korps soldier di sini? Mungkinkah yang dilakukan Tausat Korps Sek? Ling Han bergumam. Beberapa waktu lalu, Tausat Korps Sekte cukup terkenal, mengepung kota sejuta harta dengan formasi pembunuhan keempat. Jika itu untuk penampilan Feng Po Yun, Million Treasure City kemungkinan besar akan jatuh ke tangan Tausat Korps Sekte. Dia memiliki perasaan bahwa Tausat Korps Sekte, yang bertindak rendah terus-menerus, akan bangkit sepenuhnya dan tiba-tiba dalam hidup ini. Ini adalah usia terbaik dan usia terburuk untuk itu. Tidak lebih dari korps soldier tingkat rendah. Yerong sebenarnya mengenali prajurit korps dan tidak hanya tahu bagaimana menjadi sombong. Ling Han mencari di seluruh desa. Ada total 5 korps soldier, dan yang mengejutkannya adalah ada 2 yang jauh lebih kuat dari yang lain. Mereka mungkin melahap prajurit korps lainnya dan mendapatkan peningkatan kekuatan. Di Valen Moon Gorge, Ling Han menghentikan skema Tausat Korps Sek sekali. Mereka ingin menggunakan pil obat untuk mengubah semua orang di utara yang sunyi menjadi korps soldier, yang akan mulai melahap satu sama lain untuk menumbuhkan korps king. Bisakah Tausat Korps Sekte bertindak begitu sembrono sekarang bahkan di negara bagian tengah? Dalam hal populasi, negara bagian tengah sudah cukup untuk membina banyak korps kings. Tetapi masalahnya adalah apakah Absolute Sabre Sek, Heaven's Sword Sek, dan kekuatan super seperti itu membiarkan Tausat Korps Sekte bertindak begitu gegabah? Dunia ini pasti akan mengalami kekacauan.
Mereka berangkat lagi dan melewati beberapa desa kecil, menemukan bahwa semua orang di sana telah berubah menjadi prajurit mayat. Dalam situasi ini, bukan hanya Ling Han yang terkejut, bahkan Qin Lian Yue dan Ye Rong menjadi khusyuk. Apa yang Tausat Corps Sekte coba lakukan? Mereka tidak menemukan orang-orang dari Tausat Corps Sekte. Karena mereka sudah berada di kedalaman gunung dan hutan, mereka segera tiba di sebuah lembah di bawah bimbingan Qin Lian Yue. Sangat terpencil, pintu masuknya diblokir oleh pohon cakrawala, dan jika seseorang tidak memanjatnya dengan sengaja, dia pasti tidak mungkin menemukannya. Setelah pintu masuk, ada jalan lembah yang panjang, sangat sempit dan sempit, tetapi setelah berjalan lebih dari 30 meter, itu menjadi lebih luas dan lebih luas. Di atas kepala mereka, lapisan-lapisan batu yang menonjol menutupi mereka. Bahkan jika terbang dengan, seseorang hanya akan berpikir ini adalah daerah pegunungan yang padat. Jadi bagaimana mungkin orang tahu bahwa sebenarnya ada lubang di bawahnya? Sinar cahaya bersinar melalui pembiasan misterius, dan meskipun itu tidak terlalu terang, itu sudah cukup bagi orang untuk melihat sesuatu. Setelah berjalan beberapa saat, lembah gunung akhirnya muncul dengan sendirinya. Seperti yang diharapkan, di pintu masuk lembah adalah pohon roh ketujuh. Itu adalah pohon persik yang menghasilkan banyak buah merah bercahaya, masing-masing seukuran pinggiran mangkuk, dan aroma yang memikat bisa tercium dari jauh. Jari semua orang gatal, ingin segera memetik buah untuk merasakan. Air liur Huniu hampir menetes ke tanah. Namun, tidak ada yang berani bertindak sembarangan, karena di pintu masuk lembah ada macan tutul gunung merah, dengan total 9 pola seperti vena seperti kepalan di punggungnya. Leopard bermotif abu-abu, binatang tier bayi spiritual. Pola-pola seperti urat di punggungnya mewakili lapisan mana itu berada. Lapisan ke-9 spiritual bayi tier binatang biasanya lebih kuat dari lapisan ke-9 spiritual bayi tier seniman bela diri karena binatang berkulit tebal, dan cakar dan taring mereka setara dengan logam langka dari tingkat yang sama, melampaui seniman bela diri tingkat yang sama di kedua destruktif kekuatan dan kekuatan defensif. Kenapa itu binatang tingkat tier spiritual bayi ke-9? Ye Rong mengerutkan kening. Meskipun dia percaya bahwa itu sulit untuk menemukan lawan di tingkat yang sama, itu sudah berakhir ketika dia bertemu dengan lawan tier bayi spiritual, apalagi binatang ke-9 tier bayi spiritual ini. Meskipun buah roh ada di depan mereka, mereka hanya bisa melihat. Ling Han sangat gembira. Jika pohon persik ini bisa disimpan ke menara hitam, maka akan ada aliran yang stabil dari persik semangat tingkat 7 untuk dimakan. Chapter 616. Apa yang kita lakukan? Dengan binatang tingkat tier spiritual bayi ke-9 di sini, tidak mungkin untuk memanen roh persik. Ye Rong mulai khawatir sendiri. Saat dia melihatnya, Chu Hao dan yang lainnya hanya halangan, dan tidak ada ahli selain dia yang bisa diandalkan. Kalau tidak, mengapa dia satu-satunya yang menerima masuk langsung ke Restore Heaven Academy di antara mereka? Ini setara dengan kata ahli tercetak di wajahnya, dan mereka yang tidak menerima kualifikasi jelas semua sampah. Apakah para ahli membutuhkan pendapat para Dufer? Tidak mungkin. Dia berpikir sebentar, dan berkata, aku akan memikat Grey Pattern Leopard dan kalian memetik semangat persik. Memetik sebanyak mungkin, dan sebentar lagi, kita akan bertemu di desa kecil 35 km keluar. Ling Han acuh tak acuh terhadapnya. Sambil tersenyum, dia berkata, kalau begitu terima kasih atas masalahnya, Brother Ye. Ye Rong tampak seolah itu alami, dan merasa agak aneh. Orang-orang ini akan dapat menerima bagian dari semangat persik tanpa menghabiskan usaha apapun. Jika bukan demi Qin Lian Yue, dia benar-benar ingin mengusir orang lain. Semua orang bangkit dan bersembunyi di antara tebing dan tebing, sementara Ye Rong menyerbu dan mengambil batu, menyelimutinya dengan origin power. Ketika niat bela diri melonjak, batu itu tampaknya berubah menjadi alat roh, memancarkan kecemerlangan yang menakjubkan. Dia berteriak keras dan melemparkan batu itu, dan siu, sinar cahaya terbang menuju leopard bermotif abu-abu. Dengan batu itu menabrak kepala Grey Pattern Leopard.
jika ini adalah seniman bela diri yang juga di spiritual infantier, kepala mereka pasti akan meledak jika kekuatan asal mereka tidak diaktifkan. The Grey Patterned Leopard, bagaimanapun, adalah binatang buas yang dilahirkan dengan kulit tebal, dan sementara serangan oleh seniman bela diri dan binatang buas tingkat yang sama adalah sesuatu yang tidak berani dilakukan, serangan lawan Flower Blossom Tier menghancurkan tubuhnya bukan apa-apa untuk itu. Dia menggelengkan kepalanya sedikit, lalu menyangga diri dengan keempat kakinya, mengintip ke kiri dan ke kanan, seolah mencari amatir yang menyerangnya. Siu, Yerong melemparkan batu lain. Kali ini, leopard bermotif abu-abu tidak menganggapnya kasar, dan melambaikan cakarnya untuk menghancurkan batu terbang. Marah di matanya, tiba-tiba mengerahkan kekuatan dengan 4 anggota tubuhnya, berlari ke arah Yerong dengan kecepatan yang sangat cepat. Yerong buru-buru bangkit. Tidak peduli seberapa percaya dirinya, dia tidak akan berani bertarung melawan binatang tingkat tier spiritual bayi tier. Dia berlari beberapa langkah dan menoleh untuk melihat, kemudian hampir ketakutan karena akalnya kecepatan leopard bermotif abu-abu terlalu cepat, jauh melampaui apa yang normal di tier bayi spiritual, dan dengan cepat menutup celah di antara dirinya. Sial, dia mengutuk, dan buru-buru mengambil jimat roh dari cincin spasial dengan tampilan sedih, namun tanpa ragu menempelkannya di tubuhnya. Seketika, kilatan cahaya putih menyelimutinya, dan kecepatannya melambung tinggi. Ini adalah jimat perjalanan surgawi yang diberikan kepadanya oleh tuannya. Dia memiliki total 3 yang dapat digunakan untuk menyelamatkan hidupnya, tetapi sekarang dia menggunakan 1 untuk beberapa buah persik roh. Benar-benar kerugian besar, bahkan jika 10 buah persik roh dipanen dan semuanya diberikan kepadanya, dia masih akan menderita kerugian besar. Mungkinkah itu dibandingkan dengan harta yang menyelamatkan jiwa? Ketika hal-hal berdiri, dia hanya bisa bangkit. Ling Han dan yang lainnya tertawa ketika mereka menyaksikan, jika orang ini tidak berbicara dan bertindak sendiri, dengan Ling Han dan Hun Yu hadir, mengapa ada kebutuhan untuk melewati masalah besar seperti itu? Singkatnya, bahkan jika Ling Han tidak bisa mengalahkan Grey Patterned Leopard, itu pasti akan lebih aman dan lebih efisien untuk Hun Yu untuk menariknya pergi. Hun Yu meneteskan air liur saat berkata, sayang sekali, Niu ingin makan kaki macan tutul panggang. Yah, Yerong tidak hanya tidak berhasil melakukan bantuan, tetapi juga membuat Hun Yu menaruh dendam padanya. Qin Lian Yue ingin menyerbu, tapi Ling Han mencengkeram pergelangan tangannya, tidak membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mencoba untuk melecehkan wanita ini? Ling Han memutar matanya ketika dia berkata, apa yang kamu coba lakukan? Tentu saja, mencabut buah persik. Qin Lian Yue menatapnya seperti orang idiot, merasa bahwa idolanya sangat kuat, tetapi otaknya tampaknya tidak berfungsi dengan baik. Tidak bisakah dia mengatakan hal yang begitu sederhana? Jangan memetik. Ling Han menggelengkan kepalanya dan mulai menggali sampai ke akarnya. Qin Lian Yue terengah-engah. Orang ini benar-benar berkulit hitam, tidak hanya ingin memakan buah persik, tetapi juga menggali pohon sampai ke akarnya. Dia segera berkata, pohon roh ini hanya dapat tumbuh di tempat-tempat tertentu, bahkan jika Anda menggalinya, ia tidak dapat bertahan di tempat lain. Siapa yang mengatakan begitu? Ling Han tertawa nakal, dan menggali lebih cepat. Jika dia tidak takut merusak pohon roh ini, dia akan menyekopnya dalam sekali jalan. Indera surgawinya terbatas, dan tidak akan bisa membungkus seluruh pohon persik, jadi jika dia menggali terlalu dalam, maka itu tidak akan bisa disimpan di menara hitam. Belum pernah melihat orang menyukaimu? Qin Lian Yue menatap dengan takjub, orang ini benar-benar seorang perampok. Tentu saja tidak, akulah satu-satunya. Ling Han tertawa keras. Ling Han Yu adalah satu-satunya. Hun Yu juga merasa puas diri. 1 orang dewasa dan 1 anak, keduanya sombong. Qin Lian Yue mengolok-olok mereka dalam hati, tetapi dia harus mengakui bahwa keduanya sama-sama aneh pada tingkat abnormal, jauh melebihi tingkat jenius. Di negara bagian tengah, hanya beberapa orang aneh yang dikabarkan bisa membandingkan. Misalnya, Yao Hui Yue Sekte Pedang Langit, Raja Saber Kecil Absolut Sabre Sekte, Dongling Er dari Cloud Phoenix Sekte, dan Yatian dari Azure Thunder Sect.
Ling Han segera menggali seluruh pohon persik, dan siu, dengan cepat, dia menyimpannya ke menara hitam. Qin Lian Yue kaget. Seberapa besar cincin ruang kamu untuk menyimpan pohon roh sebesar itu? Pohon buah-buahan lebih dari 300 meter, dan sistem akar menyebar juga selama itu. Ada sedikit alat roh spasial di dunia yang bisa mengandung dimensi seperti itu. Zhu Xuan-er dan Ken Ye tersenyum tipis. Jika gadis ini memasuki menara hitam dan melihat ruang yang luas di dalam, dia mungkin akan menangis untuk ibunya. Mari kita memasuki lembah dan melihat-lihat. Karena ini adalah lembah obat, pasti ada lebih banyak obat roh di dalamnya. Ling Han ingin memperkaya jumlah obat roh di dalam menara hitam. Hati-hati, aku pernah mensurveinya pada ketinggian yang tinggi sebelumnya. Meskipun tidak kekurangan obat roh di dalam, ada bahkan lebih banyak binatang tingkat tinggi, Qin Lian Yue memperingatkan. Ling Han mengangguk, namun dia juga bingung, dan berkata, semakin kuat binatang itu, semakin suka hidup sendirian. Jadi mengapa itu lari ke lembah gunung? Lembah gunung ini tidak begitu besar, dan mungkin tidak cukup untuk wilayah Grey-Patterd Leopard saja. Belum lagi ada binatang buas lain di dalamnya. Lama, mereka belum bergerak ketika mendengar suara keras seolah-olah 10.000 binatang berderap dari dalam lembah, dan tanah bergetar dengan keras. Semua orang memandang ke arah lembah, dan melihat debu bulu ketika sekelompok binatang buas keluar. Kita bahkan belum masuk, jadi mengapa mereka keluar? Jenis binatang ini bervariasi. Ada harimau ganas dengan sayap, ular besar dengan 4 kaki, dan burung nasar biru tanpa bulu tetapi dengan sisik, tetapi masing-masing sangat kuat. Tingkat transformasi dewa di depan binatang buas ini sebenarnya kelinci putih besar setinggi setengah manusia, memegang wortel ungu di mulutnya kelinci yang berlari paling cepat. Semua binatang buas meraung keras, menatap kelinci putih besar dengan mata penuh amarah. Binatang buas ini mengejar kelinci itu, kita terjebak dalam baku tembak, lari. Chapter 617. Ling Han dan yang lainnya semua menangis dengan cemas. Mereka tidak bersalah, dan dibawa oleh kelinci putih besar. Pergi, mereka buru-buru berlari. Ini bukan sesuatu yang bisa mereka tolak. Setiap binatang buas di sana bisa merawat mereka dan memberi mereka masalah besar. Mereka tidak bisa memaparkan jejak mereka, dan mereka terbang di langit secepat mungkin. Ya ampun, kelinci sialan itu benar-benar mengikuti kita. Ling Han berbalik untuk melihat, dan melihat bahwa ketika kelinci putih besar melihat mereka, sebenarnya berlari di belakang mereka. Kecepatan kelinci terkutuk ini benar-benar cepat. Satu dorongan kakinya lebih dari 30 meter, dan dengan cepat menutup celah di antara mereka. Kelinci sialan ini, semua orang mengertakkan gigi. Itu tidak hanya melibatkan mereka, tetapi sebenarnya terus membawa bencana bagi mereka. Keluhan apa yang ada pada mereka? Kelinci ini sepertinya yang menarikku ke lembah gunung, tiba-tiba Qin Lian Yue berkata. Kelinci ini pencuri kebiasaan, itu benar-benar mengacaukan kita. Tapi, kita pasti mencuri barang-barang itu, jadi itu bukan perlakuan yang tidak adil. Ling Han meraih semua orang dengan origin power dan melakukan langkah peridamon, tiba-tiba mempercepat. Pusing, Hu Niu nakal, dan naik di bahu Ling Han, berteriak penuh semangat. Dalam kamusnya, tidak pernah ada kata takut. Kelinci putih besar itu juga mendorong ke udara dan naik ke langit. Mendorong kakinya, kecepatannya menginjak udara juga sangat cepat, tidak sedikit pun lebih rendah dari Ling Han menggunakan Demon Fiery Step dan mengaktifkan Thunderclap Ninhaven. Tidak heran, tanpa kecepatan secepat itu, bagaimana ia berani memasuki lembah obat dan mencuri di bawah mata begitu banyak binatang tier dewa transformasi. Qin Lian Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Sialan kelinci, Anda telah mendapatkan masalah besar. Saat itu, kelinci yang menariknya ke sini untuk menemukan lembah obat ini. Tapi sekarang, juga karena kelinci terkutuk inilah mereka diburu oleh binatang-binatang tier dewa transformasi. Kelinci, sangat gemuk, Hu Niu menoleh dan langsung meneteskan air liur. Niu ingin makan daging kelinci,
kamu ingin makan daging paman kelinci? Kamu masih 100.000 tahun dan 8.000 tahun terlalu muda. Kelinci putih besar ini meraih wortel yang dipegangnya di mulutnya dengan cakar kecilnya sehingga bisa berbicara dengan mengejek Huniu. Semua orang langsung menjulurkan lidah mereka secara bersamaan. Kelinci sialan ini benar-benar tahu cara berbicara. Setelah binatang melaju ke tingkat bunga mekar, kecerdasan mereka berkembang, dan mereka memiliki kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia. Namun, berbicara seperti manusia, itu terlalu seperti mimpi. Apa? Melihat paman kelinci berbicara, kalian semua ketakutan? Haha, paman kelinci tangguh seperti yang diharapkan. Kelinci putih besar itu puas diri, dan sangat mirip Ba Asteris Ngan. Kelinci sialan, kamu sengaja melakukannya, kan? Kata Ling Han. Tidak berlari ke tempat lain, tapi menarik pengejar ke kita. Hehe. Semua orang yang berlari bersama lebih hidup. Kelinci putih besar tidak menyangkal sama sekali. Qin Lian Yue bahkan lebih marah, berteriak, sialan kelinci, tunggu saja. Jika dia tidak disambar oleh tangan besar Ling Han yang terbuat dari origin power, dia pasti akan bertarung dengan kelinci rendahan ini. Daging kelinci tampaknya sangat lezat. Mata Huniu bersinar, menatap kelinci putih besar. Ayo, paman kelinci ada di sini, bawa. Siapapun yang takut, siapapun orangnya. Kelinci putih besar itu sangat nakal, dan menggoyangkan ekornya yang mungil, tampak seperti pangkal tulang. Daging kelinci Niu, Huniu sangat senang, dan tiba-tiba menyerbu. Kecepatannya sangat cepat, dan dalam sekejap, dia naik di belakang kelinci putih besar. Kelinci putih besar ini adalah tinggi setengah manusia. Sementara Huniu juga tinggi setengah manusia, satu orang dan satu kelinci sama dengan ukuran tubuh. Satu putih di seluruh, dengan dua mata seperti batu delima, sementara yang lain putih giok dan diukir dengan halus, sangat lucu. Dari penampilan saja, mereka sangat imut, tetapi dalam kenyataannya, Huniu membuka mulutnya, menggigit ekor kelinci putih besar. Sangat menyakitkan sehingga kelinci rendahan ini langsung gemetar di seluruh. Sosoknya tak terbayangkan dipercepat oleh 1 kali lipat. Siu meroket dan dengan cepat melampaui Ling Han. "Ark!" teriaknya. "Kamu lahir di tahun anjing atau semacam itu? Rasanya sakit sekali bagi paman kelincimu." Huniu juga mengalami depresi. Giginya bisa dikatakan berhasil dalam setiap usaha. Tetapi dia sebenarnya tidak berhasil menggigit ekor kelinci yang rendah ini benar-benar tak terbayangkan. Kejahatannya terlepas, dan dia menggigit ekor kelinci tanpa melepaskannya, menggelengkan kepalanya terus-menerus dan berusaha menariknya dengan paksa. Kelinci putih besar terus-menerus menjerit dan berlari lebih cepat. Ling Han juga bergegas mempercepat, tetapi hanya bisa menatap kosong ketika satu orang dan satu kelinci menghilang di depannya. Lagi pula, dia belum mengolah Thunderclap Nin Heaven untuk penguasaan yang hebat, dan juga membawa sekelompok orang. Untungnya, binatang buas yang mengejar jatuh semakin banyak di belakang mereka, segera menghilang di kejauhan. Ling Han melakukan perjalanan ke depan lebih lama, dan melihat bahwa kelinci putih besar sudah berhenti berlari, melakukan yang terbaik untuk mengusir Huniu. Namun, Huniu hanya menggigit ekornya. Tidak peduli bagaimana kelinci rendahan ini bergetar, dia tidak akan membiarkannya pergi. "Lepaskan, lepaskan!" Kelinci putih besar melompat terburu-buru. Ekor paman kelinci pendek untuk memulai, jadi jika itu digigit, bagaimana paman kelinci memiliki wajah untuk melihat orang lain di masa depan? Ling Han tertawa keras, dan berkata, "Basis kelinci, serahkan naga darah Tyrant Ginseng, dan aku akan membantumu." Kelinci putih besar terkejut, dan menghentikan gerakannya, memandang ke arah Ling Han, dan berkata, "Kamu benar-benar mengenali ginseng spirit ini, Ark." Segera menjerit lagi saat Huniu mulai menggertakkan giginya. "Manusia, manusia, cepat dan buat gadis kecil ini melonggarkan gigitannya, paman kelincimu akan mati." Kelinci putih besar itu terus menjerit. "Ginseng!" Ling Han mengulurkan tangannya. Kelinci putih besar itu memperlihatkan ekspresi sedih. Dia menghabiskan banyak upaya untuk mencuri ini dari lembah obat, dan hanya menjilatnya beberapa kali,
tetapi sekarang ia diperintahkan untuk menyerahkannya. Namun, ekornya sangat kesakitan karena digigit, dan gadis kecil yang aneh ini memberikan perasaan jijik yang tak terlukiskan, membuatnya tidak berani melepaskan serangan pamungkas seperti sebaliknya. Akan ada musibah yang tak terbayangkan. Itu hanya bisa menangkupkan dua cakar depannya yang kecil, melemparkan ginseng ke Ling Han. Ling Han menerimanya dan memeriksanya sejenak, melihat bahwa akar ginseng masih ada dan daya tahannya masih sangat memadai. Dia tertawa keras dan menyimpan ginseng ke menara hitam. Nah, itu bagus. 1 tahun kemudian, mereka bisa makan ginseng berharga dalam jumlah besar. Ini adalah Dragon Blood Tyrant ginseng menurut legenda. Itu adalah ginseng berumur ribuan tahun yang direndam dalam darah naga, menjadi obat berharga yang menyimpang. Darah naga sangat sombong, agar ginseng ini tidak mati merendam dalam darah naga dan menyerap esensinya. Efek obatnya jelas sangat luar biasa. Namun, ini jelas bukan generasi pertama Dragon Blood Tyrant ginseng, jadi efeknya jelas agak lebih buruk, tapi itu masih permata di antara obat berharga tingkat ke-9, bahkan Elite Heaven Tier akan dipindahkan. Tanam, dan dalam 1 tahun, bisa dipetik seperti wortel. Hun Yu, lepaskan. Kelinci rendahan ini belum dimasak sepenuhnya. Ini tidak enak, Ling Han berkata sambil tersenyum. Hun Yu akhirnya mengendurkan gigitannya, lalu berpikir pendek, dan berkata, kelinci ini enak, bahkan mentah. Enak. Dia mengincar kelinci putih besar lagi, mengiler sekali lagi. Chapter 618. Bulu di seluruh tubuh kelinci putih besar itu merinding ketakutan, dan kedua kaki belakangnya mulai bergetar, ingin melompat pergi. Namun, itu tidak mau setelah beberapa pertimbangan. The Dragon Blood Tyrant ginseng disita oleh anak manusia ini di depannya. Ia berusaha keras, melewati pos pemeriksaan yang tak terhitung jumlahnya, sebelum meraup ginseng ini. Manusia, kenapa tidak semua orang makan sup ginseng? Paman kelinci akan menangkap burung biru, membuat ginseng ayam tulang hitam pasti akan menjadi tonik. Kelinci ini segera meniru Hun Yu, mengiler di seluruh tanah. Buat sup ginseng daging kelinci, Hun Yu segera mengangkat tangannya. Sialan pamanmu, kelinci putih besar hampir menendang Hun Yu, tetapi gemetar ketakutan, tidak berani bertindak ceroboh pada akhirnya. Ling Han menggelengkan kepalanya, dan berkata, ginseng itu tidak bisa dimakan sementara, kita masih perlu menunggu 1 tahun lagi. Aku berjanji kepadamu. Beri aku 1 tangkai sekarang, dan 1 tahun kemudian, aku akan mengembalikan 2 tangkai kepada Anda. Bagaimana dengan itu? Kelinci putih besar tanpa sadar membuka mata merahnya yang cerah, dan berkata, wahai manusia, kamu berbicara terlalu besar. Kamu pikir paman kelinci geli tumbuh, percaya pada kebohongan seperti itu? Obat roh yang dimakan paman kelinci lebih dari sekadar nasi yang telah Anda makan. Kelinci rufian. Ling Han menunjuk jari tengah padanya. Ngomong-ngomong, itu yang harus aku katakan, apakah kamu percaya atau tidak? Dia punya ginseng yang berharga, bukan? Percayalah. Paman kelinci jelas mempercayainya. Kelinci putih besar buru-buru mengangguk. Ah, tiba-tiba menjerit lagi. Gadis ini menggigit paman kelinci lagi. Hun Yu, kata Ling Han. Hun Yu akhirnya dengan enggan melepaskan kaki kelinci putih besar, dan berkata, kelinci ini enak, Niu ingin makan daging kelinci. Dia menangis dan bertingkah seperti anak manja. Hun Yu, hentikan itu. Ling Han mengambil Hun Yu, dan tidak bisa membantu tetapi mengklik lidahnya karena terkejut. Meskipun Hun Yu suka makan, dia tidak pernah begitu rakus. Dia mengambil sepotong daging kering dan menyerahkannya kepada Hun Yu, membiarkannya makan dulu. Hun Yu menggigitnya dengan sedih, matanya masih menatap kelinci putih besar itu, membuat kelinci itu menyelipkan ekornya di antara kedua kakinya. Namun, ekornya benar-benar terlalu pendek dan mencengkeramnya sangat sulit. Karena binatang buas telah mundur, mari kita makan sesuatu terlebih dahulu untuk pulih dari ketakutan, kata Ling Han. Dia mengambil pot, lalu memasukkan bahan-bahan ke dalam menara hitam. Dia secara khusus mengeluarkan ginseng berusia beberapa ribu tahun. Namun, bahkan di dalam menara hitam, ginseng hanya dapat tumbuh hingga berumur 1000 tahun, dan tidak dapat berkembang lebih lanjut.
karena biji mereka adalah jenis biasa, dan 1000 tahun adalah batasnya. Dengan demikian, Ling Han tidak keberatan membawanya keluar untuk berbagi dengan semua orang, atau hanya akan membusuk di lumpur. 1000 tahun ginseng ungu, 1000 tahun giok ginseng, 1000 tahun ginseng kuning. Qin Lian Yue menatap mereka satu persatu, matanya menunjukkan kejutan. Mengenai jenis ginseng ini, mereka hanya maju tingkat dan obat semangat tingkat kelima, tetapi usia mereka sangat mengesankan. Usia 1000 tahun sudah cukup untuk meningkatkan status sosial mereka oleh tingkat lain. Kuncinya adalah bahwa Ling Han sekarang membawanya untuk merebus sup. Seberapa borosnya ini, dia telah melihat para taipan, tetapi sampai tingkat ini, pasti tidak ada yang kedua. Bahkan Satring Void Tie tidak bisa melakukannya lagi pula. Hanya ada ginseng roh berumur ribuan tahun ada batas atas. Namun, Zhu Xuan Er dan Ken Ye tanpa sedikit pun kejutan, seolah-olah itu adalah kejadian biasa. Mungkinkah mereka sering makan makanan mewah seperti itu? Kelinci putih besar juga terkejut. Itu telah mencuri banyak obat roh, tetapi persembahannya adalah obat berharga yang berumur ribuan tahun. Bahkan rasanya jantungnya berdebar. Ark. Tapi itu segera menjerit lagi, ternyata Hun Yu tidak tahan untuk tidak menggigitnya lagi. Ling Han merebus makanan, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kelinci Rufian, kau seorang ahli tier bayi spiritual, jadi bagaimana bisa kau begitu bersemangat?" Ini membuatnya berpikir tentang Helian Sun Sue. Dia tidak tahu kemana gadis laut ini lari, dan setelah beberapa saat, dia benar-benar merindukannya. Paman kelinci tidak akan repot berdebat dengan seorang anak. Kelinci putih besar itu berkata dengan bangga. Tetapi melihat Hun Yu menelanjangi gigi putihnya yang mengerikan, ia buru-buru melompat ke belakang Ling Han dengan ketakutan. "Kelinci, mainkan dengan Niu. Ayo main elang dan ayam. Niu adalah elang, dan jika kamu ditangkap oleh Niu, Niu akan memakanmu." Dia menggeser tubuhnya, dan seperti kilat, dia mencoba meraih kelinci putih besar. "FCK, masih mencoba untuk makan paman kelinci? Kamu paman yang panik." Kelinci putih besar berdiri. Satu orang dan satu kelinci mengelilingi api unggun. Satu cepat, dan yang lainnya tidak lambat. Tidak ada yang berhasil menangkap, mengibas yang lain, datang seri. Ling Han mengambil sesuatu dengan santai, merebus sup tanpa ragu. "Kamu tidak akan campur tangan?" Qin Lian Yue tidak bisa membantu tetapi berbicara. "Aku tidak perlu, dia akan berhenti makan sendiri ketika dia cukup banyak bermain-main," kata Ling Han acuh tak acuh. Ini, betapa tidak bertanggung jawabnya. Tidak heran Hun Yu diajari sangat galak. Seperti yang diharapkan, ketika panci besi mengeluarkan bau harum yang memikat, Hun Yu segera berhenti dan duduk dengan benar. Tetapi dia tidak bisa menahan untuk melihat dengan mata yang bersemangat, dan mulai ngiler. Beri paman kelinci Pan Asteris Te elang. Kelinci putih besar juga duduk, tetapi jauh dari Hun Yu. "Kelinci makan daging?" Ling Han bertanya sambil tertawa. Elang rendahan ini telah makan tak terhitung banyaknya leluhur dan keturunan paman kelinci. "Paman kelinci membalas dendam," kata kelinci putih besar itu dengan benar. "Bullcrap, jelas hanya mengoceh untuk itu." Ling Han mengambil Pan Asteris Te elang, dan mengambil ginseng, lalu mengambil sup, menyerahkannya ke kelinci putih besar. Elang ini adalah yang terbunuh belum lama ini, di tingkat bunga mekar, dan sangat kuat untuk mereka. Sayangnya, itu bukan raja di antara binatang buas. Semua orang menerima satu porsi sup ginseng mereka satu persatu, dan mulai makan satu demi satu. Daging elang itu berair, dan esensi dalam ginseng yang berharga juga semua diperas ke dalam kaldu. Itu enak dan tonik. Semua orang bersinar di seluruh saat mereka makan, dengan kilatan pola seperti vena naik. Ketika Ling Han sedang memasak, dia menyatu dalam teknik penyempurnaan pil, dan mengekstraksi semua esensi dalam ginseng yang berharga, menjalinnya dengan surga dan bumi, jadi itu jelas tonik. Setelah minum sup, Ling Han juga mengeluarkan persik semangat, satu untuk setiap orang. Mereka tidak akan bisa mencerna lagi. Semua orang duduk bermeditasi untuk memperbaiki manfaat yang mereka konsumsi. Setelah beberapa saat, esensi secara alami akan hilang. Ling Han, Hun Yu, dan kelinci putih besar makan paling banyak. Ling Han dan Hun Yu memiliki keinginan besar untuk memulai,
Adapun kelinci putih besar, pertama, itu tingkat tinggi, dan kedua, itu juga agak aneh, makan tidak kurang dari Ling Han dan Hu Niu. Ia minum mangkuk demi mangkuk, tidak tahu bagaimana menahannya sama sekali. Setelah beberapa lama, semua orang selesai dan berdiri satu demi satu. Mereka semua mengungkapkan ekspresi puas setelah mendapatkan banyak manfaat. Tapi, Ye Rong seharusnya sudah menunggu lama sekarang. Ini, agak kasar. Dia seharusnya tidak keberatan. Hehe, semua orang tidak memiliki perasaan positif terhadap Ye Rong, dan jelas tidak akan keberatan dengan apa yang dia pikirkan. Ayo pergi, mereka jelas tidak berani pergi ke lembah obat lagi. Di dalamnya ada bangsawan binatang tier transformation dewa, airnya dalam, dan pengisian dengan gegabah akan berakhir dengan sangat buruk. Mereka berjalan ke lokasi yang ditunjuk, meskipun mereka tidak menyukai Ye Rong, mereka sudah setuju, dan bukan orang-orang yang akan kembali pada kata-kata mereka. Ling Han mulai bertanya pada kelinci Ba Asteris Ngan tentang latar belakang lembah obat. Chapter 619. Apa latar belakang lembah gunung itu? Mengapa ada begitu banyak tier transformation dewa? Ling Han penasaran. Satu binatang tier transformation dewa bisa memerintah wilayah pegunungan sendirian. Begitu banyak dari mereka yang hidup bersama benar-benar tidak masuk akal. Kelinci putih besar itu berkata, itu sudah jelas. Ada Raja Elang tier surga, Purple Jade Azure Eagle spesies peninggalan, raja di antara raja-raja, memerintah atas semua binatang buas di sana. Ling Han menghela nafas. Ditempatkan dalam kehidupan sebelumnya, Raja Elang ini jelas merupakan keberadaan yang tak terkalahkan. Tidak sesederhana menjadi raja di antara binatang buas, tetapi seorang raja di antara para raja, setara dengan Kaisar Pedang dan Dewa Langit Phoenix Maiden. Dalam kehidupan ini, raja binatang seperti itu memiliki kesempatan untuk maju satu langkah lagi, maju ke tier void hancur. Jika itu benar-benar melewati langkah ini, maka itu akan benar-benar menjadi makhluk paling kuat di dunia, hampir tanpa persamaan. Kamu agak berani menerobos ke tempat seperti itu, Ling Han berkata sambil tertawa. Kelinci dan elang tidak cocok. Paman Rabbit jelas harus menahan celaka itu dan mencuri semua obat rohnya. Aku pasti tidak bisa membiarkannya maju ke Shattering Void Tier. Kelinci putih besar itu hidup. Ling Han tertawa keras dan berkata, sayangnya, Raja Tier surga di antara binatang buas dapat mengajarimu bagaimana berperilaku dengan satu cakar. Brat, apakah kamu tahu bagaimana cara mengobrol? Tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu yang menyenangkan untuk didengar? Kata kelinci putih besar itu dengan geram. Ark, menggigit paman kelincimu lagi. Hu Niu mendengus dan berkata, jangan kasar pada Nius Ling Han, kalau tidak Niu akan memakanmu. Lepaskan, lepaskan. Kelinci putih besar hanya tahu berteriak. Ketika mereka berbicara, mereka tiba di titik pertemuan yang dijanjikan. Desa kecil sudah terlihat, tetapi semua penduduk desa menjadi prajurit korps yang sudah terbunuh oleh Ling Han dan yang lainnya sebelumnya. Kenapa kalian hanya datang sekarang? Ye Rong berkata, tidak senang, kepada semua orang saat dia muncul. Apakah mereka tahu berapa lama dia menunggu? Dia adalah seorang jenius yang menerima masuk langsung ke Restore Heaven Academy, dan waktunya sangat berharga, namun mereka membuatnya menunggu setengah hari. Kami mengalami beberapa hal, kata Qin Lian Yue, dan berbicara tentang menghadapi wabah pasang surut binatang buas. Apa? Ye Rong ketakutan. Tidak heran aku melihat gunung-gunung runtuh. Jadi itu sebenarnya adalah letusan gelombang buas, dan mereka semua tier transformasi dewa. Lady Qin, syukurlah kau baik-baik saja. Matanya menatap tajam ke Qin Lian Yue. Begitu invasif sehingga itu benar-benar agak tak tertahankan. Ling Han memberi "oh" dan mengeluarkan persik roh. Dia melemparkannya, dan berkata, bagianmu. Ye Rong menangkapnya secara naluriah, terkejut sesaat, dan berkata, kalian benar-benar masih memanen buah persik roh? Benar-benar tak terbayangkan, bisa memanen roh persik di bawah gelombang binatang meletus. Namun, ia mengeluarkan jimat perjalanan surgawi, dan menukarnya dengan satu persik roh. Bahkan jika itu adalah buah roh tingkat ke-7, itu masih benar-benar kerugian besar.
Sayangnya mereka menghadapi gelombang buas, jadi mendapatkan satu persik semangat masih lebih baik daripada tidak mendapatkannya. Ye Rong dengan muram menyingkirkan persik roh. Bagaimanapun, ini adalah buah roh tingkat 7, dan jelas tidak boleh dimakan secara acak. Yang terbaik adalah menyimpannya untuk hambatan kultivasi setelah mengambil buah roh, wawasan surga dan bumi terjalin, yang bisa mengarah pada terobosan. Semua orang menyaksikan dan menggelengkan kepala. Mereka semua memakan buah roh mereka dengan santai. Tidak semua orang memiliki nasib yang sama. Kenapa ada kelinci? Ye Rong menatap kelinci putih besar. Seekor kelinci yang bisa tumbuh hingga ukuran seperti itu tidak diragukan lagi adalah binatang buas. Sebelumnya, Qin Lian Yue hanya mengatakan ada letusan binatang buas, tetapi tidak menyebutkan bahwa binatang buas itu sebenarnya dipicu oleh kelinci Ba Asteris Ngan ini mencuri Dragon Blood Tyrant Ginseng. Dengan ketajaman Ye Rong, dia jelas tidak bisa melihat melalui kelinci binatang tier spiritual infant. Kelinci Ba Asteris Ngan itu mengungkapkan warna aslinya dan berteriak pada Ye Rong, "Apa yang kamu lihat? Paman kelinci akan menendang wajahmu yang berdarah." Sudut mulut Ye Rong berkedut. Seekor binatang buas benar-benar tahu cara berbicara. Ini sangat tak terbayangkan, tetapi lebih dari itu mulut kelinci ini begitu kotor, bisa membuat orang kesal dalam hitungan menit. Kelinci binatang buas ini benar-benar tahu bagaimana berbicara. Dia menekan amarahnya di dalam dan mengangkat kepalanya untuk melihat Qin Lian Yue untuk konfirmasi. Ini sulit dipercaya, karena memang ada binatang buas dengan kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia, tetapi bisa berbicara tidak pernah terdengar, apalagi menjadi begitu nakal. Di dunia tanpa batas, tidak ada yang terlalu aneh, kata Qin Lian Yue. Ayo, pergi ke Restore Heaven Academy, kata Ling Han. Semua orang berangkat lagi. Kelinci Ba Asteris Ngan itu diatur pada Ling Han. Manusia ini dengan santai mengambil ginseng berumur ribuan tahun sebagai lauk, harta miliknya harus sangat berlimpah, membuatnya mengingini Ling Han untuk makanan. Namun, itu selalu menderita serangan menyelinap Hun Yu, dan digigit berkali-kali, menjerit menjadi rutinitas sehari-hari. Yang aneh adalah bahwa tidak peduli ribuan kali Hun Yu menyiksanya, itu hanya akan berjalan dan tidak pernah berpikir untuk melakukan serangan balik, membuat Ling Han mendecakkan lidahnya karena terkejut. Sungguh hal yang benar-benar aneh. Setelah memasuki Flying Blossom County, anak-anak muda yang sering bepergian dapat terlihat dari waktu ke waktu, dan mayoritas belum mencapai usia 50 tahun. Tentu saja, bunga blossom tier dan ahli spiritual bayi tier yang berusia 50 tahun juga dapat digolongkan di antara yang muda. Namun, mereka yang melebihi 100 jelas tidak akan bersaing dengan anak-anak, karena itu akan membuat mereka kehilangan muka. Bukankah ini Ye Rong, Brother Ye? Sama seperti Ling Han dan yang lainnya keluar dari kota kecil, mulai bergegas di jalan. Sekelompok orang berjalan keluar dengan sudut miring. Seseorang mengenali Ye Rong dan segera berteriak dengan ekspresi terkejut. "Kamu?" Ye Rong sedikit ragu, dia tidak mengenali orang lain. "Aku Hou Zi." Orang lain buru-buru memperkenalkan dirinya. Seorang murid dari Five Elements Valley. Saya pernah melihat Brother Ye di 12 arena yang dirantai. Pada saat itu, Brother Ye dengan berani memenangkan 12 kemenangan berturut-turut dan menjadi salah satu dari sedikit pemenang sejak awal dari 12 arena yang dirantai. Benar-benar membuat saya mengagumi kamu. Ye Rong memberi dan mengungkapkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Pada kenyataannya, dia hanya mengingat 12 arena yang dirantai, dan tidak mungkin mengingat angka-angka di bawah panggung. Namun, ia menjadi terkenal melalui pertarungan di 12 arena yang dirantai, dan setelah dibesarkan oleh orang lain, ia secara alami merasa puas diri dan menunjukkan ekspresi puas diri, langsung memiliki kesan yang baik terhadap orang ini. Ayo, aku akan mengenalkan semuanya. Yang ini Ye Rong, kakak Ye murid Flying Star Sect yang menerima masuk langsung ke Akademi Pemulihan Surga. Hou Zi diperkenalkan ke teman-temannya. Semua orang langsung berteriak. Sekte bintang terbang dan 12 arena semuanya abstrak untuk mereka. Tetapi kata-kata masuk langsung ke Restore Heaven Academy bisa mewakili segalanya. Seorang bos,
Jenius, seketika, orang-orang itu semua mengelilinginya. Mereka tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi kekaguman. Sangat memuaskan kesombongan Ye Rong, dia tidak terburu-buru pergi sekarang. Qin Lian Yue tidak bisa menahan batuk, dan berkata, bisakah kita melanjutkan perjalanan di depan Tuan Muda Ye? Tidak ada tempat bagimu untuk berbicara. Seseorang segera menegur Qin Lian Yue dengan terburu-buru untuk menjilat Ye Rong. Ye Rong langsung memperlihatkan ekspresi tidak senang, dan berkata, yang ini adalah Qin Lian Yue, lembah kemuliaan gelap, Lady Qin, yang adalah teman baik saya. Cepat dan minta maaf kepada Lady Qin. Begitu orang itu mendengar, orang itu secara alami tahu bahwa Ye Rong memiliki minat pada Qin Lian Yue, dan buru-buru membungkuk dan berkata, saya tidak tahu itu adalah Lady Qin, saya harap Lady Qin akan memaafkan saya. Qin Lian Yue mencibir, dan berkata, Ye Rong, kenapa kamu tidak pergi dengan mereka? Kami yakin tidak bisa mengklaim koneksi dengan pukulan besar seperti kamu. Dia sudah cukup setelah mendengar dia menyombongkan diri di sepanjang jalan. Chapter 620. Lady Qin, mengapa Anda mengatakan itu? Saya suka Anda dengan sepenuh hati. Apakah Anda masih tidak tahu? Ye Rong buru-buru menjelaskan. Selamat tinggal. Qin Lian Yue melambaikan tangannya dan pergi. Ye Rong ingin mengejarnya, tetapi sekelompok pengagum ada di hadapannya, dan dia baru saja diejek. Merasa sulit untuk mendesaknya untuk tetap tinggal, dia hanya bisa memakai wajah yang suram. Tuan Muda Ye, ada banyak ikan di laut. Dengan identitas Anda dapat memiliki keindahan yang Anda inginkan, seseorang berkata. Itu benar. Wanita itu buta karena tidak melihat kebaikan Tuan Muda Ye. Mungkin Tuan Muda Ye terlalu akomodatif, membuatnya merasa sombong, berpikir bahwa Tuan Muda Ye harus memanjakannya. Tuan Muda Ye, sebagai lelaki yang berpengalaman, saya dapat meyakinkan Anda bahwa menghadapi wanita seperti itu, Tuan Muda Ye hanya perlu memperlakukannya dengan acuh tak acuh dan dengan sengaja tidak memperhatikannya. Setelah beberapa kali, dia akan menurunkan posisinya dan datang kepada Anda atas kemauannya sendiri. Benar, wanita tidak seharusnya dimanjakan. Setelah dimanjakan, mereka akan berada di atas alas. Mendengar pendapat semua orang, ekspresi Ye Rong agak lebih baik. Ngomong-ngomong, dalam waktu kurang dari setengah tahun adalah pelantikan Restore Heaven Academy, dan dia masih bisa melihat Qin Lian Yue saat itu. Jadi tidak ada terburu-buru untuk mengejarnya. Mendengar pujian memalukan dari semua orang, dia akhirnya merasa seolah-olah dia kembali ke Flying Star Sekte, berputar seperti bulan dengan segudang bintang di sekitarnya. Itu berbeda dari sebelumnya, ketika dia bersama Ling Han dan yang lainnya mereka memperlakukannya seperti udara. Sialan, mereka pasti menyesatkan Qin Lian Yue. Kemana kita pergi dulu? Tanya Qin Lian Yue. Bukan kita. Aku adalah aku, dan kamu adalah kamu. Ling Han mengangkat jarinya dan berkata, setelah tiba di Flying Blossom County, kita harus berpisah. Qin Lian Yue tidak bisa membantu tetapi menggertakkan giginya. Seberapa besar pria ini tidak menyukainya? Kenapa dia selalu berpikir untuk mengejarnya? Dia adalah seseorang dengan harga diri, dan jelas tidak akan bergantung padanya tanpa malu-malu. Dia berpikir kalau pria ini pasti akan bisa masuk ke Akademi Pemulihan Surga, dan dia akan menyelesaikan masalah dengannya. Setelah Qin Lian Yue pergi, Ling Han menyuruh Ken Ye pergi bersama Helan Yun. Ken Ye adalah prospek muda dengan bakat pedang yang luar biasa, dan mengikuti di sisinya, dia tidak akan dapat menemukan jalannya sendiri. Setelah 3 orang pergi, itu hanya pesta kecil Ling Han, Hun Yu, dan Zhu Xuan-er. Tentu saja, masih ada kelinci ba asteris ngan. Di mana kalian membawa paman kelinci? Tanya si kelinci putih besar. Ling Han memutar matanya, dan berkata, tidak ada yang memaksamu untuk mengikuti kami kan? Pah, kamu menipu paman kelinci dari ginsengnya yang berharga, dan ingin mendapat untung sendirian. Kelinci putih besar melompat dan hendak meraih Ling Han, tapi Hun Yu menggigitnya di paha, membuatnya menjerit kesakitan lagi. Bukankah aku sudah memberitahumu? Kembalilah 1 tahun kemudian, aku akan mengembalikan 2, Ling Han berkata sambil tersenyum. Dragon Blood Tyrant ginseng itu akan segera menghasilkan biji,
paling banyak beberapa bulan lagi, dan itu akan dapat menyebarkan benih baru. Kemudian, setelah 1 tahun, ginseng berharga yang didapatnya mencapai ratusan. Paman tidak percaya. Kelinci putih besar menjerit kesakitan, berjalan maju sambil menyeret Huniu yang menggigit pahanya itu benar-benar sulit. Ling Han mengangkat bahu dan berkata, "Lakukan apa yang kamu inginkan, ikuti kami jika kamu mau. Bagaimanapun, kamu adalah binatang tier bayi spiritual, dan aku tidak bisa mengejarmu kan? Selama kamu tahu betapa luar biasanya pamanmu." Kelinci putih besar menyilangkan lengannya. Sedihnya, dengan Huniu tergantung di pahanya, dia sangat merusak citra yang tangguh. Ling Han mereferensikan peta dan pertama-tama pergi ke Silent Mountain, yang bisa jadi pegunungan yang mengandung Boneless Mountain. Karena tidak dapat dikonfirmasi, mereka hanya dapat mencari inci demi inci. Ini tidak berbeda dengan memancing keluar jarum dari laut, karena sudah hampir 10.000 tahun, dan mungkin balai harmoni istana jelas sudah runtuh, atau itu bisa saja dikubur oleh batu jatuh selama pertempuran antara seniman bela diri. Mereka mencari dengan hati-hati tetapi tidak berhasil. Kelinci itu bertanya, "Wah, apa yang kalian cari?" "Sebuah istana yang ada 10.000 tahun yang lalu," kata Ling Han. "Lalu mengapa belum ditemukan?" tanya kelinci. "Karena kita tidak bisa memastikan apakah ini gunung ini." Sial, kelinci itu hampir pingsan. "Nak, apakah kepalamu memiliki masalah? Kamu tidak yakin gunung mana itu, namun kamu sudah mulai mencari. Jika kamu bisa menemukannya dengan cara ini, maka paman kelinci akan mengikuti nama keluargamu." Ling Han memberinya tatapan merendahkan. "Apakah kamu memiliki nama keluarga?" "Siapa bilang aku tidak?" Kelinci senang dengan dirinya sendiri, berkata, "Nama keluarga paman adalah Zong. Nenek moyang saya adalah Zong Qingyi, yang menginspirasi kekaguman di seluruh dunia, menyapu dunia dengan satu serangan pedang di tahun-tahun sebelumnya, dan kemudian menerobos kehampaan dan naik ke dalam alam dewa." "Belum pernah dengar sebelumnya." Ling Han menggelengkan kepalanya. "Tentu saja, kamu belum pernah mendengar sebelumnya. Nenek moyang paman adalah seorang tokoh dari beberapa ratus tahun yang lalu." Apakah ini ada hubungannya dengan mengapa kamu bisa berbicara?" "Wah, kamu agak pintar." Kelinci itu tidak menyangkalnya. "Setelah seekor binatang buas seperti saya mencapai tingkat dewa, saya akan berubah menjadi manusia dan dapat berbicara. Namun, leluhur paman benar-benar terlalu kuat, dan setelah warisan darah, meskipun paman tidak bisa berubah, berbicara tidak sulit sama sekali. Semua ini adalah kebangsawanan garis keturunan." Air liur Huniu mengalir dalam aliran ketika dia berkata, "Ling Han, ini adalah spesies peninggalan binatang surgawi, pasti tonik. Mari kita menyembelih dan memakannya, makan pamanmu yang ketakutan." Kelinci itu menghentakkan kakinya dengan tergesa-gesa. "Gadis kecil, paman kelinci memohon kepadamu, berhenti memikirkan daging paman kelinci. Benar-benar tidak ada banyak yang mengisi celah di antara gigimu." Itu telah melihat nafsu makan besar Huniu. Huniu tersenyum dan berkata, "Makan saja 1 kaki, oke, lagi pula kau punya 4 kaki. Persetan dengan itu." Kelinci itu hampir gila. Bagaimana mungkin ada gadis kecil seperti itu? Apakah ini memaksanya untuk mati? Ling Han tertawa keras dan bergumam, "Jika ada peta kuno, aku tidak perlu memancing keluar jarum dari laut." "Kie, kenapa kamu tidak bilang sebelumnya?" Paman kelinci tahu dari mana mendapatkan peta kuno, apalagi dari 10.000 tahun yang lalu, bahkan 100.000 tahun yang lalu tidak akan menjadi masalah. Kelinci tiba-tiba berkata, "Oh, di mana?" Ling Han bertanya. Kelinci menghitung dengan cakarnya, dan berkata, "Sekte Pedang Langit, Sekte Pedang Absolut, Sekte Awan Phoenix." Tentu saja. Sekte-sekte ini telah berdiri setidaknya selama beberapa milenium, dan jelas memiliki peta periode yang berbeda, dan mereka akan membuatnya jauh lebih cepat dibandingkan dengan dia mencari secara membabi buta. Kuncinya adalah bahwa bahkan jika dia mempersempit rentang, untuk benar-benar mencarinya perlu beberapa tahun. Belum lagi Clear Hall Palace Hall bisa dimakamkan di bawah tanah, atau di dalam gunung, membuatnya lebih sulit ditemukan. Setelah memasuki Restore Heaven Academy,
Aku bertanya-tanya apakah ada kesempatan untuk mengaksesnya. Ya, tidak ada salahnya untuk menemukan alasan, mengatakan bahwa peta harta karun kuno diperoleh, tetapi karena fitur geografis dan nama berubah, harta karun lokasi tidak dapat ditemukan, dan peta kuno diperlukan untuk referensi. Ling Han berpikir sejenak dan memutuskan untuk pergi ke Restore Heaven Academy terlebih dahulu untuk berkenalan dengan beberapa murid sekte kuno. Kemudian, memikat mereka dengan keuntungan, dia tidak perlu khawatir tentang mereka yang tidak mencoba kembali ke sekte mereka untuk mengambil peta kuno. Peta kuno seharusnya tidak terlalu berharga. Setelah ide itu ditetapkan, 3 orang dan 1 kelinci berangkat menuju Akademi Kembalikan Surga. Setelah 10 hari, mereka akhirnya tiba di Gunung 9 Naga. Sekarang, daerah ini menjadi tanah suci seni bela diri. Para jenius dari 4 wilayah dan 1 negara bagian semuanya datang ke berita. Dan meskipun masih awal, beberapa jenius negara tengah sudah datang dan berkumpul di dasar gunung, bertanding dan meningkatkan teknik mereka sambil menunggu akademi membuka. Bagi seniman bela diri, pertempuran adalah rutinitas sehari-hari. Tepat ketika Ling Han dan yang lainnya tiba, mereka melihat 2 orang berkelahi di langit. Ling Han kaget, karena salah satu dari mereka sebenarnya adalah Rain Emperor. Bersambung ke chapter 621. Bagi Anda para sahabat kultivator, ketua klan dan ketua sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.